Shalom Bapak Ibu Saudara. Mari kita datang ke hadirat Tuhan, kita bersyukur untuk kasih-Nya yang senantiasa melimpah dalam hidup kita. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, pengorbanan-Mu di atas kayu salib, menebus dosa kami. Hanya Kau Allah yang layak ditinggikan. Haleluya. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku.
kuasamu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan kaulah segalanya, kau sumber, kaulah sumber pengharapan. Kuasamu sanggup menyembuhkan, jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, kaulah segalanya. Karena salibmu kami hidup, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat salibmu, buat kasih-Mu dalam hidup. Haleluya. Puji nama-Mu ya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kasih-Mu yang besar Tuhan. Terima kasih untuk salib-Mu Tuhan yang sudah menebus hidup kami ya Tuhan. Kami bersyukur pagi ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan untuk membawa pujian dan ucapan syukur kami Tuhan. Kiranya pujian kami ini Tuhan boleh menyukakan dan menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan Tuhan ibadah kami Tuhan dari awal hingga sampai akhirnya nanti. Biarlah Roh-Mu saja Tuhan yang bertata di atas puji-pujian kami. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga, kami sudah berdoa dan bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Dialah Allah penebus kita. Mari kita sembah dan menyanyikan pujian terbaik di hadapan-Nya. Kaulah Tuhan
Saya undang kembali untuk Bapak Ibu boleh berdiri. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yesus, Kau kebenaran dalam hidup kami. Kau yang menyelamatkan hidup kami. Benar Tuhan, inilah
keputusan kami Tuhan, tekad kami ya Tuhan, bahwa kami mau tetap menyembah Tuhan, hati kami mau tetap menyembah Tuhan, dan mata kami tetap memandang Engkau, walau apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Roh Kudus kiranya menguatkan kami, menolong kami semua. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, kami telah memuji Tuhan, telah menyembah Tuhan, mempersembahkan korban pujian kepadamu, kiranya Engkau terima, biarlah ini menjadi persembahan yang harum, yang berkenan bagi Tuhan. Terpujilah Engkau, selama-lamanya hanya Engkau yang kami sembah. Ya Tuhan, sekarang kami mau bersama-sama membuka hati untuk menerima kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, pakailah hamba-Mu ini untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Kami mau duduk diam, biarlah Roh Kudus berkuasa atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudaraku yang terkasih. Salam. Salam. Puji Tuhan, kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal senantiasa melimpah dalam kehidupan kita. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan sampai bulan Desember ini dengan tema jangan takut, relevan sekali dengan kondisi hari ini atau hari-hari ini saudara, yang memang menakutkan ya, sehingga diharapkan dengan tema ini kita tidak takut di dalam menjalani kehidupan, karena kita tidak sendiri tapi bersama dengan Tuhan. Haleluya. Saudara, subtema firman Tuhan hari ini adalah takut yang baik ya, takut yang baik. Kalau ada takut yang baik pasti ada takut tapi enggak baik ya, minimal dampaknya itu enggak baik. Untuk itu kita mau bersama baca dulu firman Tuhan dari Injil Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-28. Injil Matius pasal 10 ayat yang ke-28. Demikianlah firman Tuhan. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Haleluya, terpujilah Tuhan Allah kita yang benar dalam segala firman-Nya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan ayat ini, ada dua perintah ya, atau dua pesan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada para murid. Waktu itu para murid atau Tuhan Yesus sedang mengajar kepada para murid. Ada dua perintah. Yang pertama, ya perintah yang pertama itu dikatakan, dan janganlah kamu takut kepada mereka. Ya. Dan janganlah kamu takut, ini yang pertama. Yang kedua, di bagian akhir ayat itu dikatakan takutlah. Ya, mungkin kalau kita potong begitu saja ayat ini atau kita kutip begitu saja, terkesan ayat ini kontradiktif. Ya. Bikin kita bingung loh. Katanya jangan kamu takut. Tapi dia bilang takutlah. Tapi kalau kita lihat konteksnya pasti kita tidak bingung, tidak kesulitan untuk memahaminya. Saudara, yang pertama Tuhan bilang janganlah kamu takut. Kalau dia berkata janganlah kamu takut, pasti ini tidak baik kalau dilakukan atau terjadi dalam kehidupan kita. Konteksnya waktu itu adalah kepada mereka. Siapa mereka? Orang-orang yang mungkin akan mempersulit pemberitaan Injil para murid. Ketika para murid bersaksi tentang Yesus memberitakan firman Allah, akan ada orang-orang yang menghambat, bahkan mungkin menangkapnya. Bahkan kita juga tahu dalam sejarah para rasul, para murid, mereka kemudian meninggal dengan cara yang sangat menyedihkan. Tapi kepada mereka Tuhan Yesus bilang apa? Jangan takut. Kenapa? Kalau takut,
Berarti para murid sudah tidak mungkin berani memberitakan Injil. Kalau mereka takut, mereka tidak akan berani bersaksi lagi, saudara. Maka dalam hal ini Yesus bilang, jangan kamu takut. Kalau takut nggak baik. Ya. Tapi yang kedua, dia bilang takutlah. Ya. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Nah, ini takut yang baik, saudara. Takut kepada Dia. Dia di sini pasti bukan iblis, bukan setan, saudara. Karena setan tidak mungkin dapat membinasakan kita lagi. Ya, setan, iblis tidak mungkin membinasakan kita. Amin. Sebab kita sudah diselamatkan. Ya, sudah diselamatkan sehingga tidak mungkin dibinasakan. Malah dia sendiri, iblis itu nanti akan dibinasakan oleh Tuhan. Jadi kalau dikatakan di sini takutlah terutama kepada Dia, maksudnya adalah takut kepada Tuhan. Takut kepada Allah yang berkuasa. Ya, yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh. Tetapi ini tidak menimpa kita, saudara. Karena kita sudah diselamatkan. Ya, tetapi akan menimpa orang-orang yang tidak percaya. Tapi kenapa kepada para murid yang sudah jelas-jelas diselamatkan, dia masih bersabda, takutlah kepada Dia. Ya. Karena sekalipun kita sudah diselamatkan, kalau tidak hidup dalam takut akan Tuhan, yang pertama tadi tidak berani bersaksi. Saudara. Kalau nggak takut Tuhan, nggak berani bersaksi, nggak mau bersaksi. Lah parah lagi, saudara. Kalau kita takut pada musuh, kalau kita ingat Yesaya 41 ayat 10, itu konteksnya Israel sedang menghadapi musuh. Kalau takut, ini awal kekalahan, saudara. Orang kalau sudah takut gak akan berani maju berperang. Nah, kita tidak punya musuh manusia. Yang musuh kita adalah penguasa-penguasa udara. Bukan melawan darah dan daging. Iblis, saudara, ya, dan roh-roh jahat, penguasa-penguasa udara. Kalau kita takut, kita nggak berani berperang, saudara, melawan setan. Ya, kalau kita takut masa depan, kita jadi pesimis. Ya, kalau kita takut menikah, kita nggak punya suami atau istri atau jomblo. Saudara. Dan masih banyak lagi. Takut yang tidak baik itu harus dihilangkan dari hidup kita, karena itu efeknya atau akibatnya tidak baik. Tapi Tuhan ajarkan kepada kita supaya takut kepada Tuhan. Ya, kalau takut kepada Tuhan, kita akan menghadapi masa depan dengan berani. Tidak takut lagi kepada segala keadaan. Bahkan nggak takut gagal, saudara. Karena Tuhan pasti turut bekerja. Ya, toh? Kita nggak perlu takut kepada musuh kalau kita takut sama Tuhan. Karena kita tidak sendiri. Kita bersama Tuhan menghadapi musuh. Saudara, saya kaget ketika melihat acara di televisi, nggak sengaja, saudara. Karena saya nggak suka acara infotainment itu, nggak suka, ya selebritis itu. Terus terang saya tidak suka. Tapi kebetulan istri saya lihat, saya pas ikut lihat, saudara. Di situ diberitakan ada artis namanya Raffi Ahmad, itu takut begitu luar biasa terhadap buah yang namanya rambutan, saudara. Aceh itu loh. Bagi saya Aceh atau rambutan itu adalah buah yang sangat, saya senang sekali. Ya, saya kalau dulu pelayanan di Kebumen dari Temanggung naik motor ke Kebumen, itu lewat Salaman, ya, Salaman Magelang itu, banyak buah Aceh, saya kepengen sekali. Ya, tapi tidak beli karena nggak punya uang waktu itu. Ya. Tapi kepengen sekali, senang. Tapi bagi Raffi Ahmad, saudara, itu buah, bikin dia takut luar biasa, fobia yang luar biasa. Pernah dicoba anaknya yang kecil itu, Rafathar atau siapa ya, itu dia lari terberit-berit, takut terhadap rambutan, saudara. Ada yang takut rambutan di sini? Kalau takut kasihkan saya rambutannya, saudara. Saudara, pada rambutan Raffi Ahmad ini takut, saudara. Kan kita lihat, dia begitu ketakutan. Ini gambaran orang yang takut, saudara. Takut kepada hal-hal yang seharusnya tidak perlu ditakutkan. Ya. Takut kepada perkara-perkara yang seharusnya tidak perlu kita takuti.
Kalau kita takut, bikin kita gagal. Kalau kita takut, bahkan menghadapi corona ini, imunitas kita drop, saudara. Ya, kita hilangkan takut-takut yang tidak baik, saudara ya. Takut kepada Tuhan, inilah takut yang baik, ya benar. Bahkan saya baca di ensiklopedi, takut terhadap Tuhan itu disebut takut yang kudus, saudara. Takut kepada Tuhan itu adalah takut yang kudus, takut yang suci. Nah, ini luar biasa. Maka Yesus berkata kepada para murid, tetapi takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan jiwa maupun tubuh di neraka. Takut kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur kalau kita takut kepada Tuhan. Karena apa? Harusnya kita dibinasakan, dihukum di neraka, jiwa dan tubuh kita dibinasakan di neraka. Tetapi sudah diselamatkan. Dengan ingat perintah ini, jangan takut. Takutlah kepada Tuhan, takutlah kepada Dia. Ini mengingatkan kepada kita, wah, terima kasih Tuhan. Engkau yang berkuasa membinasakan kami, tetapi Engkau sudah menyelamatkan kami. Saya renungkan ini, saudara. Iya ya. Yang kepada Dia, selama ini aku memberontak, tapi sudah diselamatkan. Aku bersyukur kalau sudah diselamatkan. Kalau tidak, aku dibinasakan, baik jiwa maupun tubuhku dibinasakan di neraka. Jadi kita bersyukur, dengan takut kepada Tuhan, kita bersyukur, sebab kita sudah diselamatkan. Yang kedua tadi sudah saya sebutkan, kita akan berani bersaksi. Ya, kalau anak-anak Tuhan tidak takut sama Tuhan, nggak mau bersaksi. Ya, kan Tuhan yang mengajari kita untuk bersaksi. Tuhan yang mengajarkan kepada kita untuk memberitakan Injil. Kalau kita tidak takut sama Dia, kita tidak mau bersaksi. Ayo kita bersaksi, saudara. Ya, di mana kita berada, kita mau tampil sebagai anak Tuhan. Di tempat kita bekerja, di RT kita. Kemarin waktu kita bagi parsel, ibu saya cerita bahwa tetangganya itu ada yang anak Tuhan, tapi di tengah-tengah masyarakat itu bikin jengkel warga, saudara. Wah, nggak bisa jadi kesaksian. Iuran RT nggak mau, pertemuan RT nggak mau, kegiatan RT nggak mau, nggak jadi saksi. Itu nggak takut sama Tuhan. Walaupun anak Tuhan, tetapi nggak takut sama Tuhan. Kalau takut sama Tuhan, dia akan menjadi saksi Kristus yang baik. Ya, seperti para murid. Kemudian kita akan hidup saleh, saudara. Hidup takut kepada Tuhan itu akan membuat kita hidup saleh. Kita sudah diselamatkan, kemudian hidup dalam takut akan Tuhan, dipenuhi rasa syukur, itu motivasi atau memotivasi kita untuk hidup saleh. Hari-hari ini kita kecewa dengan seorang menteri yang adalah seorang Kristen, tapi ternyata korupsi atau suap ya dari dana Kementerian Sosial, padahal itu untuk masyarakat yang sangat membutuhkan di masa pandemi. Kenapa dia lakukan itu? Karena nggak takut sama Tuhan, saudara. Setidaknya dia lupa sama Tuhan. Saking lihat uangnya begitu berkilau, saudara. Lupa yang di atas sana melihat, saudara. Ketangkaplah, ya. Kalau kita takut sama Tuhan, kita nggak akan lakukan itu. Nggak akan korupsi, nggak akan tinggalkan istri, saudara. Kalau tinggalkan untuk bekerja tidak apa-apa. Tapi kalau tinggalkan untuk cari wanita lain, wah kacau. Kalau kita takut sama Tuhan, istri tidak akan tinggalkan suaminya untuk laki-laki lain. Kalau kita takut akan Tuhan, anak-anak akan hormat sama orang tuanya. Kalau kita takut akan Tuhan, tidak akan tinggalkan ibadah. Kalau kita takut sama Tuhan, tidak akan pakai narkoba. Kalau kita takut akan Tuhan, tidak akan melakukan pergaulan bebas. Dan sebagainya, dan sebagainya. Intinya adalah, takut akan Tuhan, itu menghasilkan hidup saleh. Hidup kudus, gak berani berbuat dosa. Saya ingat lagu sekolah minggu, mata Tuhan melihat apa yang engkau buat. Jadi mata Tuhan itu melihat
apa yang kita perbuat, saudara-saudara. Apapun, bahkan sampai jauh dalam hati kita. Dia melihat, dia maha melihat, dia maha tahu. Saudara, maka orang yang takut pada dia tidak akan berani berbuat dosa. Jatuh bisa, kan kita bisa lupa, bisa kepleset. Orang berjalan hati-hati, saudara, ternyata masih bisa kepleset. Saya jalan di keliling polder di dekat rumah itu, pernah kepleset dan kaki saya luka. Bisa kepleset. Kita jalan bersama Tuhan, sudah hati-hati, masih bisa kepleset. Tetapi itu berbeda dengan berani sama Tuhan. Jatuh dalam dosa, ya kepleset. Beda dengan nantang Tuhan. Aku tidak apa-apa berbuat dosa, toh sudah diselamatkan, toh sudah ditebus, wes tak bebas berbuat dosa. Tidak akan begitu, saudara. Orang yang takut sama Tuhan tidak akan begitu. Nah, takut kepada Tuhan bagi mereka yang masih dalam kegelapan, saudara, akan membuat mereka merasa membutuhkan juru selamat. Nah, kenapa banyak orang di dunia ini tidak percaya kepada Yesus? Karena nggak takut bahwa Tuhan, Sang Pencipta alam semesta ini akan membinasakan mereka, baik jiwa maupun tubuhnya, sehingga mereka tidak merasa membutuhkan Yesus, saudara. Tidak mau bertobat, kepada agamanya, kepada keyakinannya, bahkan malah menyerang Yesus, bahkan anti Yesus. Karena apa? Enggak takut sama Tuhan, Sang Pencipta yang Maha Kuasa. Ingat, Tuhan itu memang Maha Kasih. Dia mengasihi kita, bahkan menyelamatkan kita, mengampuni kita. Tapi dia juga Maha Adil. Tuhan juga Maha Adil. Maha Adil itu pasti akan menghukum manusia yang berdosa. Ya, akan menghukum manusia berdosa. Bagi mereka, perintah ini takutlah kepada Dia, terutama kepada Dia, akan membuat manusia bertobat dan percaya Tuhan Yesus. Kalau nggak mau bertobat, nggak mau percaya Tuhan Yesus, berarti dia berani sama Tuhan. Masuk neraka apa-apa, kok malah ketemu artis-artis yang sangat cantik-cantik. Baru mesti, saudara. Jadi artis cantik itu masuk neraka. Atau walaupun artis cantik itu masuk neraka, artis ganteng itu masuk neraka, belum tentu bisa menikmati di sana, saudara. Oh, sama-sama sengsaranya, saudara. Ya, sayang sekali, banyak orang tidak takut kepada Tuhan. Ya, jadi takut kepada Allah ini takut yang baik, takut yang kudus, saudara. Kita mau baca bersama Mazmur 111 ayat 10. Ya, Mazmur 111 ayat 10 kita perhatikan di sini. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi, yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Saudara, jadi takut akan Tuhan di sini. Itu adalah permulaan hikmat. Kalau orang mau bijaksana, berakal budi dalam hidupnya, harus dimulai dengan takut akan Tuhan. Keputusannya, tindakannya, itu akan bijaksana kalau dia takut sama Tuhan. Ya. Dia melakukan benar atau salah, itu dimulai dari takut kepada Tuhan. Kalau nggak takut sama Tuhan, kacau. Ya, mari kita anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan ini membangun hidup takut akan Tuhan. Ini takut yang baik, ya, takut yang kudus, takut yang mulia, ya, akan membuat kita menjadi orang-orang yang bijaksana. Bagaimana menjadi suami yang bijaksana, yang bertanggung jawab, istri yang bijaksana, ya, berdampak, kata WBI, ya, anak-anak yang hormat. Ya, bagaimana kita berlaku bijaksana? Itu dimulai dengan takut akan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Yang kedua kita lihat, takut yang baik itu yang bagaimana? Atau takut kepada apa? Yang pertama kan takut sama Tuhan, ya. Yang kedua takut atau ngeri pada neraka. Takut atau ngeri pada neraka. Saudara, ayat tadi itu dikaitkan dengan neraka oleh Tuhan Yesus, ya. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Kenapa Yesus mengkaitkan takut kepada Dia ini dikaitkan dengan neraka? Karena neraka ini ngeri, saudara, mengerikan sekali. Saya tuh kalau masak ini pegang wajan kelewat,
Jadi sudah pakai tempal itu, lewat, nyos, wah saya langsung ingat neraka. Baru wajan aja panasnya kayak gini, saudara. Apalagi neraka. Saudara. Wah ngeri. Pernah kaki saya itu kena knalpot motor, saudara. Mak nyos, waduh ingat neraka lagi. Ngeri neraka itu, saudara. Knalpot motor sudah kayak gini. Mak nyos. Apalagi neraka. Bukannya mak nyos. Lodot, salah wasi itu. Begitu saya dengar Yesus berkata neraka di sini, saya langsung ngeri. Alkitab memberikan gambaran seperti apa neraka itu. Matius 25 ayat yang ke-41, kita baca saja. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang yang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Neraka dikatakan di sini api yang kekal. Tempatnya iblis dan malaikat-malaikatnya. Ingat malaikat-malaikat jatuh, ya ikut Lucifer itu kan, sepertiga malaikat jatuh, ikut malaikat Lucifer jadi iblis, dikutuk Tuhan jadi iblis. Tempatnya di dalam api yang kekal, saudara. Bayangkan api yang kekal. Ini api abadi Merapen sudah mati, saudara. Wah, orang dulu beranggapan api abadi Merapen itu tidak akan padam, maka dikasih nama api abadi. Dekat desa saya sana. Biasa dipakai untuk api pon ya, atau di Borobudur itu apa itu ya, Waisak. Saudara, nyatanya mati, saudara. Nyatanya mati. Tapi neraka ini apinya kekal, saudara. Apinya kekal loh. Ngeri enggak, saudara? Kalau saudara tidak menghayati ini, mungkin menyepelekan anugerah, saudara. Saya ini paling terharu dan menangis. Bersyukur kalau ingat, neraka itu mengerikan. Tapi saya sudah dibebaskan dari situ. Aku udah takut masuk ke sana, tidak bakal masuk sana. Tapi bayangkan neraka ngeri, saudara. Ini membantu saya untuk mensyukuri anugerahnya, saudara. Ya saudara takut masuk neraka? Enggak perlu lagi karena sudah diselamatkan. Tapi seandainya tidak percaya, harus takut, saudara, ngeri. Karena apinya ini api yang kekal, saudara. Di mana-mana banyak terjadi kebakaran ya. Di Amerika itu juga ada kebakaran hutan, di California ya, di Australia. Nah, dulu di Indonesia juga banyak, tapi puji Tuhan zaman Jokowi sudah sangat berkurang ya kebakaran hutan. Ya, hanya kebakaran rumah, hanya kebakaran hutan sudah begitu mengerikan. Di Medan pernah ada terjadi kebakaran rumah. Semua diteralis, jendela diteralis, ya pintu terkunci. Ada berapa orang ya? 10 atau berapa orang di dalamnya? Tidak bisa keluar, cari kunci nggak ketemu, saudara. Maka kalau bisa rumahnya jangan terlalu diteralis. Ya, kalau terjadi kebakaran susah keluar, mati semua, saudara. Baru api dunia sudah mati. Saudara kita di Sulawesi Tengah, Sigi ya, dibakar oleh MIT, Mujahidin Indonesia Timur. Kayak gitu keadaannya, terbakar habis. Tapi neraka ini apinya kekal, lebih lagi. Ngeri sekali. Kemudian juga kita lihat di dalam ayat 46. Ya, Matius 25 ayat yang ke-46. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Oh, dipuji Tuhan. Orang benar ke dalam hidup yang kekal. Tetapi mereka, siapa mereka? Orang-orang yang tidak percaya Tuhan Yesus. Orang-orang yang tidak percaya Tuhan Yesus jelas dikatakan masuk ke tempat siksaan yang kekal. Jadi neraka itu tempat siksaan yang kekal. Tidak sehari, 2 hari, tidak setahun, 2 tahun, kekal selama-lamanya, saudara. Siksaan loh, saudara. Maka kalau saudara berpikir nanti ketemu artis yang ganteng-ganteng, artis yang cantik-cantik, seksi-seksi, jangan bayangkan akan senang di sana, saudara. Disiksa. Ya.
disiksa, dan siksaan itu enggak sehari 2 hari, enggak 1 bulan, enggak setahun, tapi kekal selama-lamanya. Oh, ngeri sekali, ngeri sekali. Wahyu pasal 20 ayat 15. Nah, ini gambaran tentang neraka. Ini baru sebagian kecil loh. Wah, faktanya pasti lebih hebat. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Lautan api itu. Orang-orang yang namanya tidak ditemukan di dalam kitab kehidupan. Siapa mereka? Orang yang tidak percaya Yesus. Jadi orang yang tidak beriman kepada Tuhan Yesus, namanya tidak tercantum di dalam kitab kehidupan. Enggak terdaftar di surga, saudara. Maka Tuhan Yesus juga pernah bersabda dalam Lukas 10 ayat 20, janganlah engkau bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Nama siapa? Namamu, para murid. Kita murid-murid Tuhan, nama kita ada terdaftar di surga. Amin. Saudara percaya? Amin. Tadi dikatakan tidak akan masuk ke dalam api yang kekal. Lautan api dikatakan. Lautan api. Bayangkan saudara. Saya pernah jalan-jalan ke Laut Jawa di Tambak Lorok sama anak-anak waktu kecil. Saya lihat luas sekali, baru Laut Jawa loh saudara. Belum lautan Hindia, Samudra Pasifik, Samudra Atlantik. Dan neraka itu dikatakan lautan, bukan hanya laut. Lautan kan lebih luas daripada laut, saudara. Bayangkan saudara, lautan tapi lautan api, bukan lautan air, saudara. Waduh, mengerikan sekali. Untuk orang-orang yang namanya tidak tertulis di dalam kitab kehidupan. Puji Tuhan, saudara. Kita dikatakan Tuhan Yesus, namamu ada terdaftar di surga. Dalam kitab kehidupan. Aduh, saya ayam sekali, saudara. Neraka bagi saya mengerikan, saudara. Tapi ayam karena saya percaya Tuhan Yesus. Amin, saudara. Saudara, gak usah takut masuk sana, tapi perlu ngeri lihat neraka. Bayangkan neraka. Ini takut yang baik. Ngeri tapi baik. Karena dengan ngeri membayangkan neraka, ngeri pada neraka, kita akan bersyukur sebab kita tidak dilemparkan ke sana, tapi kita diselamatkan. Wow, luar biasa, saudara. Luar biasa. Seandainya saja semua orang ngeri pada neraka, niscaya mereka akan bertobat dan datang kepada Tuhan Yesus. Aku percaya kepadamu dan menyerahkan hidupku kepadamu, saudara. Tapi sayang sekali, banyak orang yang tidak takut pada neraka, banyak orang yang tidak ngeri pada neraka, saudara, sehingga mereka tidak merasa membutuhkan Yesus. Tidak merasa seperti orang sakit yang membutuhkan dokter, kata Tuhan Yesus. Hanya orang yang sakit yang membutuhkan tabib. Ini sayang sekali. Banyak orang yang tidak menyadari dirinya berdosa, lalu membutuhkan dokter. Yesus, penyelamat, Mesias. Sangat-sangat disayangkan. Saudara, bagi kita akan menghargai. Kita akan menghargai pengorbanan Tuhan Yesus, saudara, di kayu salib. Kita enggak masuk ke lautan api, kita enggak masuk dalam siksaan yang kekal, kita tidak akan masuk ke api yang kekal. Itu berkat apa? Berkat pengorbanan Yesus di kayu salib. Ini enggak main-main. Ini enggak main-main. Enggak main-main, luar biasa. Karya terbesar daripada Allah di dalam Yesus. Selamatkan kita, saudara. Ya, dengan takut kepada Tuhan, dengan takut ngeri pada neraka, akan menghasilkan kehidupan anak Tuhan yang saleh, menghasilkan kehidupan anak Tuhan yang berhati-hati, menghasilkan kehidupan anak Tuhan yang optimis,
dan menghasilkan kehidupan anak Tuhan yang senantiasa bersyukur dan dekat sama Tuhan, saudara yang telah menyelamatkan kita. Oh haleluya. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua. Amin. Mari kita akan angkat pujian. Kutinggikan Engkau Yesus, Engkau Tuhan. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan berdiri. Kita respon firman Tuhan yang telah kita dengar bersama. Oh, haleluya. Senantiasa selama kita hidup, kita mau takut akan Tuhan dan meninggikan Dia. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Kutinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Oh, kutinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau
Terima kasih Tuhan, kami senantiasa mau meninggikan Engkau dan menyembah Engkau lebih dalam ya Tuhan. Sebab darah Yesus sudah melayakkan kami dan menyelamatkan kami Tuhan. Sehingga kami tidak akan lagi masuk ke dalam neraka siksaan yang kekal. Karena kami sudah diselamatkan oleh karena pengorbanan Yesus Kristus. Oh terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang begitu besar. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kepada kami untuk senantiasa takut kepada Tuhan yang berkuasa membinasakan jiwa dan tubuh manusia di neraka. Kami bersyukur karena dengan firman Tuhan ini memotivasi kami untuk menghargai pengorbanan Yesus, untuk kami hidup kudus, hidup saleh, hidup takut akan Engkau. Oh terima kasih Roh Kudus, tolong kami supaya kami mampu menjadi pelaku-pelaku firman dan tidak hanya pendengar saja. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau menyertai kami dalam kehidupan yang menakutkan ini. Tapi bersama Tuhan kami tidak perlu takut. Takut yang tidak baik kami buang dalam hidup kami. Tapi kami mau pelihara takut yang baik dan benar yang kudus, yaitu takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk berkat firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudaraku. Kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Firman Tuhan Minggu tanggal 20 Desember 2020 akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Hosea Editiono. Kebaktian Natal dan Tahun Baru on-site diadakan pada tanggal 25 Desember 2020 pukul 8 pagi dan online pukul 7 malam. Mengingat ini musim pandemi COVID-19, bagi jemaat yang dalam kondisi kurang enak badan, flu, batuk, panas, dan lain-lain, sangat dianjurkan untuk mengikuti ibadah Natal online saja. Mohon maaf dan terima kasih untuk kerjasamanya. Bagi jemaat yang akan memberi persembahan, disediakan kotak persembahan di pintu keluar. Tolong persembahan diberikan keterangan yang jelas untuk persembahan apa. Persembahan juga bisa ditransfer melalui Bank Tahapan BCA atas nama Bapak Dr. Andes Supriyanto. Amplop persembahan Natal 2020 dan penyambutan Tahun Baru 2021 bisa diambil di rak display atau hubungi petugas. Sebelum pulang, pastikan jemaat membersihkan tangan dahulu dengan hand sanitizer yang sudah disediakan. Jemaat tetap jaga jarak, jemaat keluar lewat pintu utama dimulai dari deret pertama sampai selesai. Selama di mobil penghantar pulang, tolong masker jangan dibuka. Dan pastikan Bapak atau Ibu tidak tertular virus corona selama beribadah di gereja. Saya serahkan pada Bapak Gembala. Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah kita berdiri bersama. Bapa surgawi Allah yang kami sembah di dalam Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Di akhir ibadah kami mengucap syukur, Engkau Allah yang teramat baik, dan kami percaya Tuhan, bagaimana kami harus takut yang benar. Dan tidak perlu takut kepada hal-hal yang di luar rencanamu. Karena Engkau Allah yang merencanakan kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, kami tidak takut lagi. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Muda Aristarkus Suharto yang sudah membagikan berkat firman Tuhan buat kami. Kami rindu Tuhan, Engkau terus memakai hamba-Mu, keluarga, istri, anak-anak, semua diberkati Tuhan. Dan kami sudah diberkati lewat ibadah kami pagi hari ini. Sekarang kami akan pulang kembali ke tempat kami masing-masing. Kiranya kasih setia Tuhan terus menyertai kami. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Kami rindu Tuhan suku-suku bangsa yang ada di seluruh pelosok tanah air. Mereka diberkati Tuhan dan kemuliaan Tuhan ada di atas bangsa-bangsa kami. Kami terus bersyafaat kiranya virus corona akan dilenyapkan. Dan kami sangat yakin dan percaya kuasa Allah
melampaui segalanya Bapa. Pada saatnya Engkau akan Tuhan melenyapkan virus corona sehingga seluruh bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa yang ada di tanah air mereka boleh bersukacita dan beraktivitas kembali tanpa dihantui rasa ketakutan. Terima kasih Tuhan. Sekarang Bapak Ibu angkatlah kedua tanganmu. Terimalah berkat Tuhan pagi hari ini. Kasih Allah Bapa, pengorbanan Yesus Kristus Tuhan di Golgota untuk menebus melayakkan kita menjadi anak-anaknya dalam dimensi waktu tanpa batas, mewarisi kerajaan Allah yang kekal. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan kiranya akan terus menyertai engkau. Dan hari ini Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu untuk memberikan damai sejahtera Allah hari ini esok sampai Maranatha Yesus datang kembali. Yang percaya di dalam Yesus berkata, Amin.